Yuk berdoa. Bapa, terima kasih kalau sampai hari ini hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa Engkau punya pesan Tuhan atas setiap kehidupan anak-anak-Mu. Engkau tahu apa yang terbaik buat kami di akhir zaman ini supaya kami tidak lemah. Urapi bibir lidah hamba-Mu. Roh Kudus ambil alih khotbah ini dari awal sampai akhir, dan biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Ya, saya akan berkhotbah tentang bagaimana kegagalan itu bukan masalah, ya. Jadi kalau kegagalan bukan masalah, saudara tidak perlu lagi takut menghadapi kegagalan demi kegagalan hari-hari ini. Percayalah bahwa Tuhan itu punya satu tujuan atas hidup saudara dan saya menghadapi kehidupan ini, ya. Kita hari ini percaya bahwa masalah itu bukanlah masalah, tapi masalah itu adalah masa di mana Allah melatih saudara dan saya hari-hari ini untuk menggenapi kehendaknya dan supaya saudara dilatih dibentuk karakter Kristus. Itu sebabnya tidak perlu lari dari masalah. Kenapa? Hari ini saya bisa rangkum 3 hal. Kegagalan itu bukan masalah. Yang pertama yaitu Tuhan itu sumber segala kasih karunia. Ya, kemarin saya sudah sampaikan sekilas tentang firman-Nya di 1 Petrus 5 ayat 10. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Itu sebabnya hari ini yuk, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu sumber kasih karunia, berarti dalam hidup saudara dan saya hari-hari ini, percayalah, kita semua pasti mampu melewati penderitaan seberat apapun. Walaupun ada kegagalan berulang kali, saudara tidak perlu takut karena Dia sumber segala kasih karunia. Ketika Tuhan izinkan masalah terjadi, berarti Tuhan sudah berkata, cukup kasih karuniaku kepadamu, justru aku memperlengkapi engkau pasti kuat, engkau pasti teguh menghadapi setiap kegagalan ini untuk bangkit kembali bersama dengan aku, karena ujung-ujungnya kegagalan itu bukan kehancuran, tetapi selalu kemuliaan yang kekal. 1 Petrus 5 ayat 10, ya. Jadi hari ini percayalah saudara dan saya tetaplah tenang di tengah kegagalan, karena KPK, yaitu saudara berujung dengan kemuliaannya, saudara sedang menjadi pengikut Kristus yang handal. Yang ketiga yaitu panggilan untuk menyelesaikan kehendaknya. Jadi hari ini percayalah di tengah kegagalan berulang kali, bukan masalah, karena Tuhan berkata, aku sumber segala kasih karunia. Ketika engkau berkata cukup, engkau akan bertemu dengan kemuliaanku. Engkau pada akhirnya akan menjadi pengikut Kristus yang handal. Yang ketiga, pada akhirnya engkau akan menyelesaikan kehendakku. Saudara jangan pikir ketika kita menyelesaikan kehendak Bapa adalah hal yang sia-sia. Justru kehendak Bapa itu sesuatu yang mulia. Kenapa kehendak Bapa itu sesuatu yang mulia? Karena makin banyak saudara menyelesaikan kehendak Bapa, maka makin banyak apa yang terbaik saudara pasti terima. Itu sebabnya yuk yang kedua, bagaimana kita hari ini nggak perlu takut di tengah kegagalan. Yang pertama karena Dia sumber kasih karunia. Yang kedua, shalom semuanya ya. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ayub 42 ayat 2 yang sering kita dengar. Sesungguhnya segala sesuatu dapat engkau lakukan dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu sebabnya ya, hari ini percayalah kita akan melihat rencana Tuhan yang tidak pernah gagal di Ayub 42 ayat 2. Itu berarti saudara akan melihat hari ini rencana kita gagal, it's okay.
Tuhan berkata, nak, rencanamu gagal, it's okay. Tapi Tuhan berkata, satu hari rencanaku tidak akan pernah gagal atas hidupmu. Kalau firman Tuhan berkata, segala sesuatu dapat engkau lakukan, itu berarti suka-sukanya Tuhan. Segala sesuatu berarti suka-sukanya Tuhan. Hari ini kita melihat keuangan kita masih gagal, rumah tangga kita masih gagal, mungkin hari ini karir kita masih gagal, kita belum mampu bayar hutang, masih gagal. Tuhan berkata, it's okay. Engkau boleh mengalami kegagalan sampai hari ini, tapi satu hal Tuhan berkata, bukan masalah. Suka-sukanya Tuhan melakukan apapun dalam hidup saudara, yang pasti Tuhan tidak akan pernah gagal di dalam rencananya. Itu sebabnya ketika hari ini proses hidup terjadi, saudara berkata, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, segala sesuatu dapat engkau lakukan kok. Apapun suka-sukamu, yang pasti rencanamu tidak pernah gagal. Rencana saudara dan saya bisa gagal, tapi bukan rencana Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita hari ini tidak usah takut menghadapi apapun? Karena yang ketiga, Roma 9 ayat 6. Firman Allah tidak pernah gagal, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Hari ini kegagalanmu tidak masalah, sepanjang engkau tetap punya rema di dalam kehidupan ini. Wow, firman yang saudara hidupi sebagai rema, itulah yang akan membuat saudara yang gagal hari ini akan menjadi berhasil. Itu sebabnya hari ini yuk kita sebagai anak Tuhan, ya, jujur orang itu banyak menilai saya seperti ini, Bu Eli. Bu Eli kan dari dulu ya hidup di zona uang diberkati. Mungkin salah satunya uang itu yang membuat Bu Eli bisa bertahan. Saudara salah. Kalau saudara tanya orang-orang yang di masa lalu yang tahu hidup saya, saudara tahu saya mengalami, walaupun uang saya secara materi mungkin orang berkata lebih dari cukup, saya pernah mengalami titik stres, saudara. Waktu kegagalan rumah tangga saya, wajah saya jelek, jerawat saya besar-besar. Sampai ada satu hamba Tuhan yang pernah ketemu saya, dia kaget lihat perubahan wajah saya. Bu Eli, jangan stres sampai mukanya tua. Jujur, uang bukan segalanya, saudara. Kalau secara hati ini saudara tidak bisa move on, secara kekuatan saudara tidak punya kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan, jujur, uang bukan segalanya. Saya pernah mengalami titik di mana saya depresi berat, saudara. Sampai yang namanya wajah tidak ada waktu untuk mikirin mempercantik diri, boro-boro, saudara. Yang saya pikiri gimana Tuhan masalah saya. Apakah dengan uang bisa memberi kebahagiaan? Stres, saudara. Kepingin menyerah, kepingin melakukan yang jahat. Itu sering kali terjadi waktu saya tidak bisa move on. Itu sebabnya ketika hari ini Tuhan memberikan 3 hal hari ini. Engkau yang sedang gagal sampai di awal tahun ini, saudara tidak perlu takut, karena senyatanya kegagalan itu bukan masalahmu. Kegagalan itu sedang diubah Tuhan menjadi keberhasilan, karena Tuhan berkata gini, nak, aku sumber kasih karunia. Di masa tersukar sekalipun, jujur, hari ini kalau saudara bisa hidup, ya, di tahun 2022 itu hanya karena anugerah. Saya bisa hari ini itu semua karena Dia yang memiliki sumber kasih karunia, itu yang menopang saya, memberi saya kekuatan. Jujur, saudara makan hari ini, kalau saudara makan bakso, makan kerupuk dengan pemutih, tapi saudara masih sehat, itu karena kasih karunia, saudara.
Jangan tapi mencobai Tuhan Allah. Sudah tahu seperti itu, kolesterol, makannya gila-gilaan. Yang dipikir kasih karunia. Oh enggak saudara. Hari ini saudara yang percaya hidupmu, walaupun di tengah pandemi ini, di tengah jahatnya virus, keadaan dunia ini, kalau saudara masih di dalam perlindungan Tuhan, saudara sehat, saudara bisa berkumpul dengan keluarga, itulah sumber kasih karunia. Dan Tuhan berkata, nak, di masa tersulit ini engkau tidak perlu takut, karena ada rencanaku yang tidak pernah gagal atas hidup anak-anakku, dan segala sesuatu itu dapat aku lakukan. Yang ketiga, Tuhan berkata, firmanku yang jadi rema itu sudah lebih dari cukup menyertai hidupmu sampai pada kesudahan. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Semua boleh gagal, tapi firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Itu sebabnya hari ini yang saya akan ajarkan. Saya akan ajarkan, waktunya cepat sekali ya. Akan saya ajarkan bagaimana tips membalik kenyataan. Karena hari-hari ini yang saya dapat, Tuhan cuman pesan buat hidup saya, satu kata, bertahan. Sesulit apapun, sebesar apapun kegagalanmu hari ini, jangan pernah berpikir untuk menyerah. Ketika engkau bertahan, iblis sudah gemetar. Kata kunci bertahan di dalam firman Tuhan, orang yang bertahan sampai kesudahannya, gagal berulang kali, dia tetap bertahan karena dia tahu bahwa orang yang bertahan itu yang akan dapat memperoleh hidup dan yang selamat. Itu sebabnya jangan meremehkan kata bertahan. Hari ini saudara bertahan, kira-kira mudah enggak jadi orang benar? Enggak mudah saudara. Karena ketika iblis melihat hidupmu bertahan bersama Tuhan, saudara akan menjadi musuhnya iblis. Iblis tahu kata kunci, orang bertahan saja, ngerti ndak ngerti, enak ndak enak, pokoknya aku setia ngikut Kristus. Kata kuncinya, saudara akan mengalami kemenangan, keberhasilan. Karena ketika saudara mengikut Kristus, pasti segala sesuatu Tuhan akan lakukan sampai rencananya yang terbaik, yang terbesar, yang terindah itu tergenapi dalam hidupmu. Itu sebabnya orang yang bertahan hari-hari ini itu membuat iblis sangat gemetar. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan, seringkali ketika engkau bertahan, engkau gagal. Kenapa? Karena iblis itu konsisten. Sementara saudara dan saya bertahannya, saudara kadang-kadang jurus yang paling iblis sering pakai apa? Ya nasib, ya nasib. Itu. Hati-hati. Kalau saudara bertahan, seringkali iblis datang dengan fakta yang buruk dan saudara bilang gini, ya memang ya sudah, ya nasib, ya nasib. Dan yang kedua, kata-kata apa yang sering saudara lakukan ketika saudara berkata gini, apa bisa ya? Apa bisa ya keuanganku ini pulih? Apa bisa ya rumah tanggaku ini pulih? Nah itu, ketika saudara berkata ya nasib dan saudara mulai meragukan Tuhan, senyatanya saudara sedang dikerjai iblis. Iblis sudah berhasil memasukkan intimidasinya yang menunjukkan fakta dan saudara mengaminkan. Hari ini saya ajari fakta untuk membalik kenyataan, yaitu apa saudara? Waktu saudara iblis datang dengan fakta yang buruk, apa yang bisa memerdekakan saudara? Kebenaran. Jadi hari ini saudara sebagai anak Tuhan, jangan sekali-sekali berkata nasib ya nasib ya nasib. Ketika iblis datang, iblis itu lihat ya saudara, ini kata kunci hari ini. Yuk, saudara percaya bahwa hari ini kita ini tidak pernah bisa hidup di luar Tuhan. Kalau selama saudara berkata apa bisa, pasti bisa. Karena Yohanes 15 ayat 4 berkata, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika kita berada di dalam Tuhan, segala sesuatu pasti bisa. Segala sesuatu pasti Tuhan lakukan untuk menggenapi rencananya yang besar.
Itu sebabnya sesulit apapun jangan pernah berkata, apa bisa saya melewati tahun ini Tuhan? Apa bisa saya bertahan hidup dengan keuangan yang semakin hari saya melihat semakin gemetar? Nah, kalau sudah semakin gemetar, berarti iblis berhasil mencuri kekuatanmu dan engkau capek. Kenapa kita hari ini, Tuhan cuman ingatkan hari ini, siang ini, yuk bertahan, tapi dengan serang balik iblis. Jangan terus saudara dibuat capek, tiap kali iblis datang dengan fakta yang capek saudara. Tapi hari ini, lawan dia dengan kebenaran, iman yang teguh supaya dia lari, dia capek deh. Kalau iblis hari ini, jangan membuat saudara capek dengan bertahan. Ya sudah, memang nasibku, suamiku tidak cinta, ya sudah. Aku dikatai tidak ada gunanya, ya sudah. Memang ya sudah tua, lah situ perempuan yang wanita tobatnya muda, Tuhan cantik. Saya sudah tua, sudah anak-anak sudah besar, ya sudahlah Tuhan. Tidak bisa saudara. Ketika saudara bertahan dengan mengaminkan fakta yang buruk, maka saudara tidak punya kekuatan untuk membalik keadaan. Makanya firman Tuhan itu tidak pernah salah saudara. Saya suka sekali ketika Tuhan berkata, nak, kata kunci ya, bersukacita, mengucap syukur, itu kekuatan yang super power saudara. Karena ketika saudara punya kekuatan sukacita, mengucap syukur, imanmu itu pasti bangkit. Coba kalau saudara sedih, saudara bersungut-sungut, kira-kira saudara pasti ngomongnya negatif, ya nasib, ya nasib. Tidak mungkin lah, sulit lah. Hari ini yakinlah, kalau saudara mau buat iblis capek, saudara harus melawan dengan kebenaran. Karena kebenaran itu yang akan membalik kenyataan hidupmu, faktamu yang buruk untuk dimerdekakan. Itu tadi 3 hal yang tidak pernah saudara lupakan, karena dia sumber kasih karunia. Rencana Tuhan tidak pernah gagal, firman Tuhan tidak pernah gagal. Itu sudah menjadi kekuatan buat saudara. 4 langkah yang akan saya ajari bagaimana kebenaran itu membalik kenyataan. Saudara lihat dulu di Lukas 4 ayat 13. Jadi hari ini jangan sampai fakta yang buruk membuat hidupmu capek. Kita sebagai anak Tuhan hari ini buat iblis yang capek. Dengan iman yang teguh, dia akan lari, dia akan capek, lama-lama menyerah. Hari-hari ini banyak orang yang capek dengan fakta. Capek dengan fakta itu adalah jurus iblis membuat hidupmu hancur. Lukas 4 ayat 13. Ayat ini selalu menjadi pegangan hidup saya ketika saya mulai lemah. Yuk kita baca. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripada Tuhan dan menunggu waktu yang baik. Saudara lihat ya, hidupmu kalau sudah dipulihkan, jangan nyaman. Wih enak, dapat rumah, doaku dijawab, suamiku sudah kembali. Hati-hati saudara, hidup ini tidak pernah lepas iblis. Yang namanya iblis, Tuhan aja dia nunggu waktunya Yesus itu lemah. Dia mundur sesaat, ya, mengakhiri. Oke, takfur katanya iblis, tak kasih angin, ya wis lah. Nikmati kebahagiaan, tapi hati-hati. Selama dia bisa baca, jujur kalau orang sudah zona nyaman, sudah tidak berjaga-jaga lagi, doanya kendor. Mulai nikmati honeymoon, nikmati dibelai-belai suami, nikmati rumah besar, nikmati toko berkat rezeki, tokoku rame. Hati-hati. Iblis mundur daripada saudara dan saya menunggu waktu yang baik. Makanya hari ini jangan kaget, selama kita hidup di dunia ada iblis. Saudara kadang-kadang hidup kan ngalami jet coaster kan? Sudah selesai, lihat titik terang, hancur lagi. Sudah lihat ini, masalah lagi. Itu karena iblis konsisten. Jujur saya pernah ngalami satu hal, ya mungkin saya sudah cerita beberapa saat. Waktu saya liburan dengan suami dan anak-anak di suatu tempat, ya,
Waktu itu saya happy, anak-anak happy. Ya, iblis tahu ya, saya kalau sudah jalan-jalan mungkin waktu doanya kurang. Mungkin jam untuk waktu baca firman juga kurang ya. Merenung juga sama Tuhan kurang karena pergi sama suami sama anak-anak sibuk diajak dari pagi malam terus ya. Dan saya hari itu mungkin iblis tahu, dan waktu itu tanpa saya sengaja tiba-tiba saya baca WhatsApp suami. Saya baca kata-kata yang tepat membuat hidup saya hari itu kehilangan sukacita. Saya baca ternyata wanita tobat itu juga ada di kota yang sama di mana saya lagi berlibur. Otomatis itu mengurangi sukacita saya, dan rasanya iblis mulai mencobai saya. Tegur aja, tegur, sudah mulai ini kan ada bukti. Kamu marahi aja baik-baik, kamu loh kok bisa tega ya. Kamu lagi liburan, kamu juga ajak wanita tobat di kota yang sama. Tapi jujur hari itu saya berhasil menguasai diri, saya berdoa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak ingin respon saya salah. Tunjukkan apa yang harus saya lakukan. Iblis mulai dorong saya dengan apapun, tegor. Tapi Tuhan ketika saya tidak membiarkan emosi saya berlanjut, saya bertanya sama Tuhan. Tuhan menjawab, nak, diam, bisu tuli buta. Izinkan rencanaku yang tidak pernah gagal itu atas hidupmu lagi liburan dengan suamimu. Engkau tidak perlu bereaksi apa-apa. Iblis lagi mencobai responmu. Engkau harus bisa menjaga respon sebagai orang benar. Singkat cerita, untung saya rasanya iblis terus pasang. Baca lagi, kelihatan lagi kata-kata yang membuat saya panas hari itu. Tapi saya berusaha menahan, saya mau damai sejahtera, sukacita, dan mengucap syukur. Wajah saya tidak mau berubah ya, saya langsung ya, waktu makan saya tetap layani, saya tetap ketawa-ketawa. Semestinya saya rasanya, kamu ya kok tega, mau saya ciwir gitu, telinganya suami saya mau saya ciwir gini. Saya bilang, kamu ini gimana sih gitu ya. Tapi saya penuh penguasaan diri bersama Tuhan. Saya happy, saya sukacita, saya tidak tegur. Saya sudah berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Singkat cerita, kemenangan. Makanya hari ini jangan gampang-gampang dengan berespon salah dengan fakta. Lawan iblis buat dia yang capek. Saudara tahu kemenangan di pihak saya. Walaupun liburan, saya tahu wanita tobat di kota yang sama, tapi jujur Tuhan membela hidup saya. Selama liburan, suami saya tidak pernah meninggalkan saya dan anak-anak. Itulah kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Anak-anak happy, saya happy, semuanya happy. Tidak ada yang namanya pertengkaran, semuanya baik-baik, berkat melimpah. Saya keluar lebih dari pemenang. Itu sebabnya jangan kaget yang di PHP, jet coaster sudah lihat. Jangan kaget. Karena memang selama kita di dunia, iblis terus konsisten. Kita jangan sampai kita capek. Buat iblis yang capek, yaitu lawan iblis dengan kebenaran yang akan memerdekakan. Kita tidak akan gagal, Tuhan tidak pernah gagal rencananya, firman tidak pernah gagal, kita pasti kuat karena dia sumber kasih karunia. Hari ini hidupmu seperti ini, kenapa? Karena berujung dengan kemuliaan. Saudara sedang dijadikan pengikut Kristus yang kuat, kokoh, tangguh dalam menyelesaikan kehendaknya. 4 hal yang akan saudara lakukan hari-hari ini untuk membalik kenyataan, ya. Jangan tiap fakta ditangkap, saudara. Kadang-kadang Tuhan tuh bingung loh, saudara. Lihat saudara, ya. Nanti saya bahas bagaimana Tuhan bingung, lihat saudara. 4 hal. Yang pertama, supaya cepat. P yang pertama, yaitu percaya, ya. Jadi kalau bertahan hari ini, kepingin bertahannya dengan kekuatan, hari ini katakan sama Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Apapun kegagalan yang masih terjadi menimpa saya, suka-sukamu. Karena segala sesuatu ada dalam kendalimu, segala sesuatu engkau pasti dapat melakukan dan rencanamu tidak ada yang gagal.
Jadi ketika kita berkata suka-sukamu, itu berarti kita izinkan Tuhan yang punya waktu ambil alih kegagalanmu untuk dirubah jadi keberhasilan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Kalau kita berkata suka-sukamu Tuhan, berarti kita sedang mengizinkan kegagalan kita dirubah jadi keberhasilan di tangan Tuhan. Tapi kalau kita tidak izinkan suka-sukanya Tuhan, kita bersungut-sungut, kita ngatur Tuhan, akibatnya iblis yang akan ambil alih hidupmu. Tidak mungkin. Iblis selalu datang menghancurkan hidupmu. Tapi kalau kita berkata suka-sukamu, gagal, it's okay Tuhan. Yang pasti rencanamu tidak pernah gagal. Rencanaku gagal, hari ini berantakan, it's okay. Suka-sukamu Tuhan, ambil alih. Yang pertama percaya. Yuk kita lihat, percaya itu punya kekuatan saudara. Jadi kalau hari ini intimidasi iblis datang, gimana caranya buat iblis capek? Yaitu dengan percaya. Lihat ayatnya di Yeremia 32 ayat 27. Yeremia 32 ayat 27 ya. Sesungguhnya akulah Tuhan segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Itu lihat ya. Jadi hari ini Tuhan itu berkata, aku Tuhan segala makhluk. Di dunia ini tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatanku. Makanya dia berkata, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Jadi ketika kita percaya sama Tuhan, kita itu sedang menarik mujizat turun. Tangkap ya saudara, makanya kebenaran itu pasti. Firman Tuhan berkata, kebenaran itu akan memerdekakan. Waktu saudara percaya kepada Tuhan, bukan Tuhan sembarang Tuhan loh, segala makhluk, makanya kemustahilan yang menurutmu sudah tidak mungkin, apa mungkin ya Tuhan, ya nasib itu dibuang saudara. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu engkau percaya, engkau sedang menarik mujizat Tuhan turun. Itu sebabnya iblis gemetar kalau saudara teguh. Percaya, sudah percaya. Daud berkata apa? Saya suka dengan Daud, Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Itu sebabnya hari ini ketika kita percaya kepada Tuhan segala makhluk, Tuhan terang, keselamatan, benteng hidupku, saudara tidak akan takut lagi menghadapi. Lah Tuhan itu sudah komplit kok. Tuhan segala makhluk, Tuhan terang di tengah gelap dunia, saudara tetap terang. Tuhan keselamatanku, walaupun hancur-hancuran, selamat. Sudahlah, tidak mungkin hidupmu tidak selamat. Tuhan benteng hidup. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan. Benteng saudara tetap aman. Itu sebabnya waktu kita percaya, kita sedang tarik mujizat Tuhan turun. Tapi Tuhan berkata, nak, tidak bisa kamu bertahan dengan takut dan gemetar. Tidak bisa. Kalau kamu takut, kamu sedang mengaminkan faktamu. Buruk, hancur. Kamu akan ditinggalkan suami dan itu ditangkap. Makanya saudara gemetar. Saudara lama-lama capek. Saudara tidak punya kekuatan menyerah. Hari ini membalik kenyataan itu semua nyatanya serang iblis. Saudara jangan pikir hari ini saya bisa sukacita move on hidup saya. Itu karena saya belajar firman saudara. Dan waktu saya praktekkan firman ini dahsyat. Makanya saya suka. Saya suka benar-benar setiap kata-kata firman yang membuat rema itu selalu saya pakai untuk menghantam iblis. Saya selalu pakai kebenaran ini untuk menghancurkan iblis. Ingat ya, jadi kalau sudah bertahan dengan percaya, buang rasa takut, buang rasa gemetarmu menghadapi fakta, tapi mulai belajar percaya. Percaya kepada Tuhan segala makhluk, Tuhan benteng hidupmu, terangmu, keselamatanmu. Maka ketika saudara percaya, saudara sedang mengambil mujizat Tuhan turun, menarik.
Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang belum kelihatan terlihat. Karena saudara sedang mengambil kuasa kebenaran untuk memerdekakan saudara. Tangkap ya, itu yang pertama. P yang kedua, yaitu perkataan. Ya, jadi setelah saudara percaya, saudara jangan sampai mengucapkan hal yang negatif. Karena ketika saudara sudah percaya, tapi perkataanmu tidak sinkron, itu yang membuat kadang-kadang Tuhan bingung. Bingungnya gini, waktu saudara percaya, saudara berdoa bilang gini, Tuhan, aku percaya, rumah tanggaku baik-baik, keuanganku baik-baik. Walaupun masa pandemi itu belum selesai, aku percaya kok orang benar itu dipelihara, tidak pernah minta-minta, anak cucunya tidak pernah minta-minta, tapi mewarisi bumi. Karena orang benar itu memiliki bumi di Matius 5 ayat 5. Ketika itu saudara sudah ucapkan amin. Tapi waktu iblis datang dengan fakta yang buruk seperti saya, waktu itu sudah baca satu WhatsApp, baca lagi, kelihatan lagi gelagat suami saya, itu membuat saya mulai lemah. Tapi ketika saya mengerti firman, saya mulai bangun hidup saya. Saya bilang ini, enggak, sudah. Rencana Tuhan yang terbaik pasti terjadi. Waktu saya percaya. Sering kali kita gagal, kita bilang ini, setelah kita melihat fakta-fakta kita aminkan, kita pasti ngomongnya gini, bisa enggak ya Tuhan? Ya nasib, bingung. Tuhan bingung. Waktu doa, dia mau melakukannya, tapi waktu setelah kenyataan terjadi, saudara ngomongnya negatif. Makanya Tuhan bingung. Mau dilakukan, tapi dimentahkan lagi. Mau ditindak, dimentahkan lagi. Makanya hari ini, jujur, perkataan itu kita buka yang tidak asing, yaitu Bilangan 14 ayat 28. Seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan. Itu berarti tiap perkataan kita punya kuasa. Amin saudara ya. Yang kedua, perkataan kita itu mengandung mujizat. Lihat ayatnya, Matius 17 ayat 20. Lihat ya, jadi jangan main-main. Waktu engkau berkata hal yang sinkron dengan percayamu sinkron sama, saudara sedang menarik mujizat kuasa Tuhan itu turun. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu. Lihat ya, Tuhan itu marah kalau kita mulai kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya, senyatanya, siang ini Tuhan jelas menjelaskan. Senyatanya nak ya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tidak ada yang mustahil bagimu. Itu sebabnya kalau sudah percaya sinkron perkataanmu. Jujur, kalau saya hari ini ya, mungkin saudara bilang, Bu Eli kalau konseling gimana? Enggak apa-apa, Tuhan ngerti. Tapi alangkah baiknya, saya kan kalau khotbah enggak pernah kan ngomong suami saya jelek. Saya ngomong apa? Suami saya limited edition. Mulai sekarang kalau mau konseling bilang aja, Bu, saya mau konseling suami yang luar biasa baiknya. Bu, saya mau konseling keuangan saya yang diberkati Tuhan luar biasa. Saya punya teman-teman yang dekat sama saya, mereka pasti prakteknya seperti itu. Karena saya ajari, tiap kali mereka keluh kesah dengan keuangan, dia bilang gini, duh, kerjaanku diberkati Tuhan. Ngerti ya Eli? Ngerti ya? Oh ngerti, tidak usah dibahas. Diberkati luar, padahal dalam tanda kutip sepinya luar biasa. Tapi karena kita tahu bahwa kuasa perkataan itu berkuasa dan dia bisa mendatangkan mujizat, ya sudah, kalau konseling dibalik. Tapi kalau kita mau cerita kenyataan, it's okay. Tapi awalnya, Bu, saya mau cerita ya suami saya yang luar biasa baiknya. Suami yang baiknya limited edition. Hari ini dia bilang tidak cinta lagi sama saya. Tapi saya percaya kok, Bu. Saya tahu bahwa Tuhan sedang berkarya. Nah, itu lain saudara. Beda.
Ketika fakta buruk saudara tutup dengan percaya dan perkataan yang positif, itu saudara sedang membalik kenyataan. Jangan kalau sudah konseling, saudara bilang gini, ya memang keuanganku parah. Hari ini memang masa pandemi sulit, sudah tidak tahu Tuhan ini mau punya rencana apa ya, hancur-hancuran sudah. Nah itu tidak boleh saudara. Kalau saudara berkata seperti itu, saudara tidak sinkron, makanya Tuhan bingung. Mau dilakukan, dimentahkan. Mau dilakukan, dimentahkan. Jadi waktu saudara menabur benih, Tuhan itu mau lihat konsisten enggak? Jangan naik turun. Kalau sudah konsisten baik-baik berkata positif, lakukan terus. Itu nanti jadi benih yang akan membalik kenyataanmu. Jangan benihnya naik turun, naik turun, naik turun. Sehingga saudara tidak punya kekuatan untuk memerdekakan kenyataan ini menjadi keberhasilan. Makanya gagal terus. Itu sebabnya yang kedua, yang B ya, mujizat. Yang ketiga yaitu otoritas. Lihat Lukas 17 ayat 6. Kita ini jangan main-main loh. Punya kuasa, perkataanmu mengandung mujizat. Yang ketiga punya otoritas. Lukas 17 ayat 6. Lukas 17 ayat 6. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman ya sebesar biji sesawi saja ya, kamu dapat berkata kepada pohon arah ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, ia akan taat kepadamu. Hari ini saudara tahu dengan perkataan itu yang saudara omongkan taat. Makanya kalau saya mau jual sesuatu, apartemen, rumah, saya selalu bilang gini, kamu laku ya rumah, kamu laku, kamu laku. Walaupun mungkin hari ini kau belum lihat pelang yang mau beli, yang aku bilang laku, laku. Karena dia akan taat. Firman Tuhan berkata, punya otoritas memerintah. Waktu engkau sakit, engkau berkata sembuh, sembuh. Itu sudah punya otoritas. Itu akan taat. Dia akan melakukan seperti yang diucapkan. Karena kita tahu kita ini punya kuasa sebagai anak Allah. Kita sudah diberi otoritas. Tapi seringkali iblis mencuri otoritas itu dengan fakta yang buruk. Dan saudara malas. Saudara tidak lagi pakai. Karena saudara pikir apa sih, perkataan aja loh. Masa bisa mengubah? Jangan main-main. Firman berkata, waktu engkau berkata kepada pohon ara ini, terbantun dan tertanamlah di dalam laut, ia itu akan taat kepadamu. Jadi kalau hari ini suamimu yang masih hari ini berselingkuh dan sebagainya taat, katakan suamiku pulang, suamiku pulang, suamiku mencintai aku, suamiku mengasihi aku. Itu terus diucapkan, dia akan taat dengan apa yang saudara ucapkan. Perkataanmu punya otoritas, punya kuasa untuk membuat mujizat. Itu tadi ya, gunung aja bisa pindah saudara. Masuk akal enggak? Hanya dengan perkataan loh. Siapa yang memindahkan? Ya pasti Tuhan. Tapi saudara, bagian saudara jangan lupa memperkatakan itulah kebenaran. Makanya kenapa saya ajarkan doa-doa yang 1-22 poin itu diucapkan, dikatakan. Nah kalau itu sudah dikatakan, dipercayai, maka kekuatannya itu akan membawa iblis itu lari. Dia akan capek. Jangan saudara yang capek hari ini, buat dia yang capek dengan apa yang saudara hidupi dalam kebenaran. Karena hanya kebenaran yang bisa memerdekakan kegagalanmu jadi keberhasilan. Itu sebabnya yang ketiga ya, yang terakhir. Jadi perkataan, yang ketiga, pikiran. Ada satu lagi, cepat ya. Jadi hari ini kalau curhat ya sama saya, sama siapapun, hari ini katakan yang baik. Keuangan juga, kalau mau curhat sama hamba Tuhan tidak apa-apa. Katakan, Pak, saya mau curhat tentang keuangan yang diberkati Tuhan. Nanti kalau pendetanya kaget, bilang aja iya. Karena memang saya tidak boleh ngomong yang negatif. Karena perkataan itu akan membalik kenyataan hidup saya. Tunjukkan nanti ayatnya, dia pasti ngerti kok ya kalau hamba Tuhan. Yuk pikiran. Bagaimana kalau setelah saudara percaya perkataan, setelah saudara lihat lagi fakta, pikiranmu juga harus sinkron. Pikiran ini sinkron. Kenapa? Karena Efesus 3 ayat 20 itu yang paling saya pegang. Bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang saudara pikirkan dan doakan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja. Waktu
waktu saudara melakukan pikiran dan doa yang positif, itu ada kuasa yang bekerja. Pikiran, waktu saudara berpikir positif, yang manis, yang sedap didengar, yang mulia, yang baik, itu berarti saudara sedang menarik apa saudara? Perkara besar. Kalau Tuhan yang melakukan, percayalah, hidupmu itu pasti ditutup dengan perkara besar, kejadian hidup yang dahsyat, kemenangan. 3 hal. Perkara besar, kejadian hidup yang dahsyat, kemenangan. Hanya dari pikiran loh saudara. Saya sudah praktek banyak hal dari pikiran. Saya lihat anak saya mulai sekolah Alkitab, itu mujizat saudara. Waktu saya praktek, suami saya sekolah Alkitab, suami saya bisa terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, suami saya bisa dukung saya dalam membangun rumah doa, itu karena kuasa pikiran. Saya tidak pernah menginjili, panggil pendeta khusus untuk mendoakan dia mau terima Yesus. Tidak saudara. Kuasa pikiran itu karena pikiran yang positif itu selalu berakhir dengan perkara besar, kejadian hidup yang dahsyat, kemenangan. Kemenangan bagaimana? Karena Tuhan tidak pernah gagal melakukan apa yang saudara pikirkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Hari ini kegagalanmu bisa menjadi keberhasilan, yaitu ketika engkau punya pikiran yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang mulia. Dia akan ambil alih dan Tuhan tidak pernah gagal untuk melakukan pikiran yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang mulia. Pikiran yang negatif dia tidak mau. Justru waktu saudara berpikir negatif, iblis yang akan bergerak. Kalau kita sudah percaya perkataan yang menunjang yang baik, pikiran yang baik, maka ini, 3 hal ini, kekuatan ini akan membuat Tuhan terus bergerak. Tuhan terus bergerak di alam roh. Nyata hancur-hancuran, tapi alam roh terjadi kemenangan. Kalau sudah waktunya alam roh menang, maka yang di bumi ini pasti terjadi. Walaupun tidak bisa belah laut, gimana sudah mati, bangkit bisa, air jadi anggur bisa enggak? Waktu alam roh menang, ini terjadi saudara, mujizat. Tangkap ya saudara, kemerdekaan. Kegagalanmu berubah menjadi keberhasilan, itu terjadi. Tapi kalau rohmu tidak pernah menang, yang di bumi, yang nyata tidak akan menang-menang saudara. Kenapa? Karena iblis ambil alih terus kehidupanmu. Tapi kalau roh yang menang, kalau sudah waktunya Tuhan bilangin it's okay. Gagalmu hari ini, rugimu besar, it's okay. Tapi ketika kemenangan terjadi di alam roh, waktuku memberkati engkau, waktuku memulihkan engkau, waktuku mengembalikan apa yang hilang. Bagimu mana mungkin? Oh, bagiku segala sesuatu mungkin. Itu sebabnya kenapa kalau saya konselingi ibu-ibu, saya paling anti ibu-ibu untuk nangis, untuk sedih. Saya tidak suka, karena saya tahu firman. Waktu saya mengerti firman, saya tidak mau bersedih, walaupun faktanya hancur-hancuran saudara. Karena saya sedang membalik kenyataan, saya sedang mau menang di alam roh, supaya di nyata ini terus Tuhan berikan. Pintu-pintu yang terbuka terus Tuhan berikan buat hidup saya. Waktu saya menang di alam roh. Tapi kalau rohnya tidak menang, satu pintu itu tetap menutup banyak pintu. Tapi kalau rohmu menang, satu pintu yang benar, proses pasti buka banyak pintu. Kalau pintumu tidak terbuka sama sekali, berarti roh yang 3 hal, 4 hal ini saudara belum lakukan. Yang keempat, yuk doa ya. Jadi pikiran itu kejadian hidup dahsyat, perkara besar, kemenangan. Tuhan tidak akan pernah gagal melakukan pikiran yang baik, yang manis, sedap didengar. Pasti dilakukan, tidak mungkin tidak. Yang keempat yaitu doa ya. Jadi hari ini jangan takut. Waktu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya ini kepingin suami saya jadi hamba Tuhan. Pesan Tuhan buat saya, sabar ya Eli, karena aku sedang membentuk dia jadi hamba Tuhan, bukan abal-abal, profesional. Karena ketika tanganku yang membentuk, itu pasti nanti lulusnya bukan hamba Tuhan yang tomat bisa tobat kumat. Ada kan hamba-hamba Tuhan yang bisa jatuh? Enggak.
Tapi kalau waktunya Tuhan, kemenangan di alam roh terjadi. Tuhan melihat iman saya, hamba Tuhan yang benar-benar, hamba Tuhan profesional, itu akan terjadi. Bagi manusia sulit, saya dibilang stres. Tapi bagi Tuhan, Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencananya yang gagal. Dia sumber kasih karunia. Firman-Nya tidak pernah gagal. Itu sebabnya yang terakhir, yuk doa. Saya sudah ajarkan doa. Yang belum lihat khotbah saya, doa ya. Kalau sudah lakukan itu, yuk buka Mazmur 118 ayat 5 sampai 7a. Doa itu pasti kuasanya besar ya. Jadi hari ini setelah saudara percaya dengan Tuhan sebagai gunung batu, terang keselamatan, Tuhan segala makhluk, saudara mulai perkatakan ya. Perkataanmu punya kuasa, menarik mujizat ya, dan otoritas. Yang ketiga, setelah itu pikirkan perkara yang besar, kejadian hidup yang dahsyat, kemenangan pasti terjadi. Langkah keempat, setelah ini sinkron, saudara perlu bawa dalam doa. Karena tanpa doa saudara tidak kuat nanti ya. Justru waktu setelah saya tutup dengan doa, simple, doa tidak usah taruh di kamar. Saya waktu ngadepi masalah panik, lihat suami saya doa di tempat itu. Tuhan, tolong saya percaya kok. Saya mau dengar apa kata Tuhan. Iblis lagi datang. Dia tahu waktu yang tepat untuk mencobai saya hari ini. Tapi saya tidak mau termakan dengan isunya. Saya tidak mau termakan dengan gosipnya. Karena senyatanya liburan saya pasti rencana Tuhan indah. Buktinya indah kan? Waktu saya taat sama Tuhan, indah sampai akhir. Suami saya menemani saya dan anak-anak. Wow, keren. Kalau saya ikut suara iblis, hari itu suami saya kabur, saudara. Liburan berantakan. Anak-anak susah. Tapi hari itu anggur yang manis Tuhan berikan. Wow, keren, sudah liburan, anggur manis, nikmati berkat Tuhan. Enak, saudara. Yuk, doa. Mazmur 118 ayat 5 sampai 7a ya. Kalau sudah bahas firman rasanya tidak pengen berhenti, tapi waktunya putus, saudara ya. Saya kalau sudah bahas firman, makanya ibu-ibu kalau kumpul sama saya pasti bilang ini, saya kalau seneng loh sama kuliah kumpul sama Bu Eli, pasti kuat ya. Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Lihat ya, Tuhan telah menjawab loh saudara. Jangan pikir kalau doa, walaupun nyesek, saudara waktu di tempat aja, Tuhan tolong aku. Tuhan telah menjawab aku. Walaupun bukan bim salah bim, dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku menolong aku. Jadi ketika kita berdoa, walaupun bukan jawaban, tapi kita pasti kuat. Karena kita diberi kelegaan, kita diberi keamanan. Karena Tuhan ada di pihak saudara. Dan Tuhan akan memberi pertolongan on time. Hari ini kalau saudara sudah berdoa, saudara belum ada jawaban, tenang aja. Itu tadi loh, Tuhan di pihakku menolong aku. Pertolongannya itu on the way, saudara. Pasti on time. Kapan waktunya dia tahu, seperti postingan saya tadi pagi. Tuhan tuh punya rencana happy ending. Kalau endingnya belum happy, dia tidak akan berhenti, saudara. Karena memang tujuan dia buat saudara itu bahagia. Lahir batin di balik masalahmu. Lain dengan iblis. Iblis memberi kenikmatan, tujuannya bukan bahagia, dihancurkan, dicuri, dibunuh, dibinasakan. Enak dikasihi hadiah sama Tuhan atau hadiah sama iblis. Kalau hadiahnya Tuhan, bungkusnya jelek, dalamnya indah bahagia. Tapi kalau hadiahnya iblis, bungkus depannya hauj, nikmat, enak, nyaman dengan dosa, berkat ganti mobil, ambil suami orang, rumah di upgrade. Tapi hati-hati, dalamnya bayar harganya, amit-amit ya. Nanti mungkin 2 minggu lagi ada yang kesaksian. Wow, serem saudara ya. Kalau saudara lihat bagaimana, moga-moga saya sudah push orang ini untuk kesaksian ya. Tidak ada orang ambil suami orang itu berakhir kebahagiaan, habis semuanya saudara. Habis masih sakit ya, serem saudara. Yuk kita percaya hari ini saya sudah selesai.
ya. Jadi doa itu besar kuasanya hari ini. Ya sudah, Tuhan, aku pokoknya dikasih kelegaan. Kalau saya tidak berdoa waktu itu, saya tidak bisa ngambil keputusan yang benar. Jangan sepelekan doa. Waktu saudara berdoa, dia sudah jawab. Dia akan berikan kelegaan dengan nasihatnya. Dia akan berikan rasa aman. Percayalah, liburanmu aman, Eli, karena rencanaku tidak akan gagal. Dan pertolonganku pasti on time. Itu sebabnya 4 langkah ini yang akan jadi pegangan buat saudara di masa-masa yang sukar. Jangan sampai buat iblis membuat saudara capek. Hari ini yuk kita balik kenyataan dengan kebenaran yang pasti memerdekakan kegagalanmu menjadi keberhasilan. Buat iblis yang capek dengan 4 ini. Kebenaranmu itu yang akan memerdekakan dengan percaya, dengan perkataan, dengan pikiran, dan dengan doa. 4 hal ini akan membuat saudara hari ini suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Aku tahu, aku pasti kuat kok. Aku punya sumber kasih karunia. Aku tahu kok rencana Tuhan gak pernah gagal. Rencanaku memang gagal hari ini. Suatu kali Tuhan berkata, nak, rencanamu gagal. Tapi bukan rencanaku yang terbaik, terindah bisa gagal atas hidupmu. Iblis boleh curi keuanganmu, iblis boleh curi cinta suamimu, tapi iblis tidak bisa curi rencana akhirku, yaitu anggur yang manis. Segala sesuatu yang aku datang supaya engkau punya hidup dalam kelimpahan, itu tidak akan pernah bisa dicuri iblis dalam hidupmu. Jadi saudara yang mengalami kegagalan hari ini, bukan jadi masalah. Suka-sukamu Tuhan. Masalah adalah masa di mana Allah melatih saudara untuk hari ini menyelesaikan kehendaknya, supaya saudara jadi terang dan garam dunia, supaya saudara hari ini mewujudkan serupa dengan Kristus. Maukah saudara hari ini? Yuk, saudara punya 4 kekuatan hari ini. Ibu-ibu jangan lebay. Ibu-ibu punya kekuatan. Makanya saudara, kalau saudara pikir saya ini hanya karena sisi materi, saudara salah besar. Saya dari sisi materi, kalau saya tidak pernah move on dengan 4 membalik kenyataan, saya tidak akan jadi Bu Eli hari ini. Uang bukan segalanya. Ya, saudara tahu saya punya satu kenalan orang kaya beberapa yang mati bunuh diri, saudara, suaminya selingkuh. Uang berlimpah, kayanya luar biasa. Sampai kalau Mbak yang ngeblur rambut saya, dia bilang ini, Bu Eli tahu, ibu itu kalau saya kasih saya tip berapa Mbak? 1 juta, 2 juta. Hah? Saya bilang itu banyak. Iya banyak, tapi sayang ya kok bisa bunuh diri. Sayang. Saudara lihat, tidak, seuang itu bukan segalanya. Saya bisa hari ini bahagia lahir dan batin karena saya terlalu percaya sama Tuhan saya. Tuhan segala makhluk, Tuhan terang keselamatan gunung batuku, itu yang saya percayai. Makanya hari ini yuk kita mau ya berjuang 4P ini. 4P, D, 1D, P3, D1. Itu yang akan membuat saudara mampu bertahan sampai kesudahannya. Jangan buat iblis buat kita capek, tapi kita harus bertahan, serang sampai iblis yang menyerah capek. Karena tiap kali kebenaran itu terjadi, alam roh terjadi. Waktu engkau praktek membalik kenyataan, alam roh terjadi. Roh menang, nyata pasti menang. Roh tidak menang, nyata tidak akan menang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kebenaran firman ini akan memerdekakan setiap kami untuk bertahan sampai kesudahannya. Kami keluar lebih dari pemenang. Rencana kami boleh gagal, it's okay. Kegagalan bukan masalah buat Tuhan. Karena bagi Tuhan, rencananya pasti terjadi. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anakmu yang bergabung siang ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah rumah tangga pulihkan, yang mengalami keuangan berkati, yang mau jual aset, kami tahu kami punya otoritas dengan perkataan, aset kami laku, mereka akan taat.
Terima kasih Bapa, terpuji namamu, berkati bangsa negara kami. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami terima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. God bless. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu, happy weekend.